Sebenarnya cita-cita saya untuk jadi dosen PNS itu sudah ada sejak SMP. Waktu itu orang tua, ibu ya sebenarnya bertanya, nanti kalau kuliah mau ambil jurusan apa gitu. Jadi jawaban saya itu mau jadi dokter. Terus kata mama, loh kalau jadi dokter itu kerjanya harus 24 jam loh gitu. Nah kalau perempuan kan kewajibannya itu bukan cuman untuk jadi wanita karir, tapi kita punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri gitu. Jadi mama menyarankan untuk jadi pendidik gitu atau jadi guru. Cuman saya pribadi waktu itu bilang enggak deh jadi guru, mau jadi gurunya guru. Kalau gurunya guru berarti dosen dong kata mama. Nah, artinya harus lanjut S2 gitu. Oke, nggak apa-apa lanjut S2, yang penting jadi dosen. Jadi sejak saat itu saya memang sudah menanamkan dalam diri saya ingin jadi dosen dan sebisa mungkin harus jadi dosen PNS. Hai, nama saya Dia Safitri Armin, saya berasal dari Medan dan saya lulusan dari IAIN Sumatera Utara, saat ini namanya UIN Sumatera Utara, dan S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya saat ini berprofesi sebagai dosen PNS di UIN Sumatera Utara dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi saya memang berusaha untuk bisa jadi contoh untuk adik saya, juga menjadi anak yang membanggakan untuk orang tua. Karena kan orang tua kami itu cuma punya 2 anak, jadi sebisa mungkin kami berdua itu benar-benar membuat orang tua bangga dan berbakti kepada orang tua. Jadi saya sebenarnya alumni dari pondok pesantren, SMP dan SMA-nya. Waktu itu kepala sekolah menawarkan untuk ambil jalur undangan ya, kalau masa saya itu namanya undangan atau PMP ke Universitas Sumatera Utara. Cuman karena memang dari awal saya dengan orang tua itu sudah setuju saya ambil dosen, akhirnya kita lebih memilih untuk masuk Unimed. Saat itu saya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Namun jalur undangannya saya gagal karena ada 3 hal. Yang pertama itu sekolah kami itu baru selesai dari skorsing. Yang kedua, teman saya juga itu mengambil sastra Inggris, jadi dia anak IPS dan saya anak IPA gitu. Akhirnya kan kita sudah bersaing nih, sama bersaing, kebetulan saya IPA yang harusnya ngambilnya jurusan IPA juga, saya malah ambil ke jurusan ilmu sosial. Akhirnya gagal masuk Unimed jalur undangan gitu. Karena memang dari jalur undangan sendiri sudah gagal, akhirnya saya mempersiapkan diri untuk ikut tes masuk ke Unimed. Nah, dengan segala persiapan, saya belajar, benar-benar sangat belajar gitu, menghabiskan waktu itu nggak cuma pagi, bahkan tengah malam juga belajar. Dan alhasil ketika hari tes itu sendiri, saya drop gitu, sampai sakit, muntah, dan pas di ruangan ujian itu tidak lagi bertahan untuk lihat soal, tidak. Saya malah untuk menahan diri supaya nggak muntah di dalam ruangan. Dan alasan lainnya saya sampai gagal juga di tes masuk ke Unimed itu adalah ternyata kode soal saya itu salah. Jadi penguji atau pengawas itu memberikan soal yang salah ke saya. Akhirnya saya sudah pasrah untuk bisa lulus itu kemungkinannya udah sangat kecil. Jadi daripada saya menganggur karena memang saya ingin jadi dosen, saya tidak mau menghabiskan waktu, saya lanjut ikut ujian masuk ke UIN. Nah, basic saya kan dari awal memang sudah dari pesantren. Akhirnya saya punya bekal yang lumayan lah untuk ikut tes ke UIN dan alhamdulillah lulus. Lanjut S1 di UIN, lalu untuk mengajar ke S2, saya cari-cari informasi untuk ke pendidikan bahasa Inggris S2 itu di Medan di mana? Ternyata tidak ada kan gitu. Akhirnya saya searching dapat di Pulau Jawa. Waktu itu nemu itu di UNY. Dan mereka itu punya persyaratan harus dapetin surat rekomendasi dari 2 orang, bisa dosen, bisa juga tokoh masyarakat. Jadi saya ambil dari dosen pembimbing saya yang sudah doktor, dan satu lagi itu dari dekan Fakultas Tarbiyah. Nah, ketika ke dekan Fakultas Tarbiyah, beliau bilang, kan mau ambil pendidikan bahasa Inggris, sebaiknya itu ke UPI. Setelah pertama kali saya dengar kata UPI. UPI itu di mana Pak? UPI itu di Bandung. UPI itu kepanjangannya apa Pak? Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau kita di Medan punya Unimed, nah di Bandung itu namanya UPI karena dia Universitas Pendidikan Negeri pertama di Indonesia. Untuk bahasa Inggris sendiri, pendidikan yang nomor 1 itu ya di UPI gitu. Jadi beliau sarankan ke sana dan ya saya ikut gitu. Karena beliau juga kan nggak mungkin ya sembarangan memberi saran gitu. Saya persiapan diri, belajar dari kejadian waktu S1 dulu gagal gara-gara sakit. Akhirnya ya saya persiapan untuk secara mental, secara fisik, jaga kesehatan, mulai dari makan itu teratur, juga tidur itu teratur, benar-benar semuanya dijaga. Alhamdulillah lulus di UPI.
Meskipun sesudah lulus saya baru tahu gitu, ternyata masuk ke UPI itu termasuk sulit sebenarnya. Dan balik lagi ke cita-cita saya ingin jadi dosen tadi, berapa kali pun buka penerimaan CPNS saya nggak pernah ikut. Saya tetap menunggu sampai selesai S2, sampai saya pegang ijazah. Dan doa saya waktu itu, ya Allah semoga ketika nanti hambamu ini lulus dari UPI, sudah pegang ijazah, penerimaan CPNS buka dan ada formasi dosen untuk pendidikan bahasa Inggris. Saya wisuda dari UPI itu Desember 2017, tapi memang sudah berhak menggunakan gelar MPD dari 9 September, dari bulan Agustus ya tepatnya. September saya udah jadi dosen honor. Kemudian awal tahun 2018 itu ada wacana akan buka penerimaan CPNS dan formasi terbanyak itu pendidikan juga kesehatan. Jadi memang ada formasi untuk dosen pendidikan bahasa Inggris, karena sudah tahu akan ada ujian seperti itu, akhirnya saya juga harus persiapan diri dong kan gitu. Nggak mau kalau misalnya gagal terus harus menunggu lagi, sementara kita nggak tahu kapan lagi yang namanya tes CPNS untuk dosen itu akan buka. Lalu karena memang saya harus persiapan diri, saya cari info. Ternyata tesnya itu menggunakan CAT dan yang diuji itu TWK, TIU, dan TKP. Jujur itu pertama kali saya dengar istilah CAT, TKP, TIU, dan TWK itu. Akhirnya saya cari info-info, katanya itu ujiannya pakai komputer. Dan saya nggak tahu dong wawasan kebangsaan, wawasan yang mana kan gitu. Kalau TIU masih mirip dengan psikotes, masih punya ini ya pengalaman dengan ujian S1 dan S2 masuk kampus gitu. Terus TKP itu seperti apa? Akhirnya saya putuskan untuk ikut bimbel. Saya cari-cari informasi dan nemu kalau di Askia itu buka kelas khusus untuk tes CPNS. Nah, jadi saya masuk ke dalam, saya daftar, saya ikut belajar di kelas. Dan tidak hanya materi pasti, karena tentor-tentornya juga mengajarkan kita tips dan trik bagaimana menjawab soal yang cepat dan benar. Karena kita seperti salah satu tentor tuh sempat memberi nasihat ya ke saya, bilangnya gini, kalau kita punya waktu panjang untuk menjawab soal CAT itu, sebenarnya kita bisa dapat nilai yang tinggi, kita bisa lulus dengan passing grade berapapun katanya. Tapi kan tidak, kita tuh punya waktu terbatas. Jadi bukan hanya benar, tapi kita harus cepat menjawabnya. Gitu. Itu benar-benar tertanam ya dalam hati saya, oh iya gitu. Dan beliau bukan cuma menjelaskan seperti itu, tapi menjelaskan gimana sih tipsnya membagi waktu cepat menjawab soal gitu, tidak kehabisan waktu dalam menjawab soal-soal tadi. Jadi beberapa orang tuh sempat bertanya ke saya, waktu tes CPNS punya pengalaman menarik apa gitu, banyak sekali. Setiap tahap itu saya punya cobaan. Penerimaan itu kan dimulai dari berkas ya, kita daftar SSCN, kemudian ada SKD dengan tes CAT-nya, dan ada SKB. Di daftar berkas itu saya sempat kesulitan untuk daftar akun, untuk punya kartu ujian gitu. Itu sampai dibantuin oleh pihak Askianya sendiri mendaftar. Dan H-1 penutupan pendaftaran, saya baru berhasil dapat kartu ujian. Itu benar-benar cobaan yang luar biasa, masih di awal ya. Kemudian pas sesi SKD yang CAT-nya, saya sudah persiapan secara keilmuan, teknik, dan segala macamnya. Ternyata hari ini saya mau berangkat ngajar itu bangun tidur semua badannya linu, sakit gitu. Nyeri, perutnya nyeri sampai nggak bisa tegakin punggung tuh nggak bisa, jadi harus tekuk begini. Bawa motor juga seperti itu, ngajar juga begitu. Pulang dari ngajar langsung ngobrol ke mama, bilang, "Ma, ini harus berobat, nggak sanggup lagi," gitu. Terus mama langsung shock, bilang, "Loh, besok tuh ujian CAT loh," gitu. Mungkin trauma kayaknya, karena dulu waktu S1 kan sempat sakit waktu ujian gitu. Jadi saya jawab, iya justru karena besok harus ujian, maka malam ini tuh harus berobat gitu. Dan ya dikasih obat sama dokternya, alhamdulillah memang bisa dibilang sebenarnya obatnya keras, karena begitu minum setengah jam kemudian semua sakit itu hilang gitu. Cuman efeknya ya kakinya lemas, akhirnya saya putusin untuk nggak minum obat besok siangnya, karena saya dapat gelombang terakhir ya jam 5 sore. Khawatir kan gitu bawa motor nanti kakinya nggak bertenaga gimana kan gitu. Ujian dengan kondisi yang ya diusahain meyakinkan diri aku sehat, aku bisa gitu. Tes, dikasih soal, jawab, baca, karena memang kondisi fisik yang tidak mendukung gitu, sempat agak ngeblank juga, tapi ya
tetap dengan strategi yang sudah diajarin tadi tuh saya coba semuanya, dan alhamdulillah pas keluar hasil itu kan langsung ya otomatis keluar gitu. Saya sempat lulus nggak sih gitu, ngecek dulu kan, ngecek dengan passing grade, ternyata alhamdulillah lulus dan lanjut ke tahap SKB hanya 2 orang. Dengan satu teman itu kita sama beda lumayan sih sebenarnya jaraknya, tapi saya dengan kondisi yang sakit dan bisa lulus itu udah sangat bersyukur gitu. Apalagi kita formasi hanya diterima satu dosen, jadi saya memang bersaing berat kan dengan teman yang satu lagi. Dan di tahap SKB saya nggak mau sakit lagi, saya persiapin diri benar-benar jaga kesehatan, semuanya terlewatkan dengan alhamdulillah bagus gitu. Tapi pas daftar ulang, nah di situ mengulah lagi. Ijazah saya yang dilegalisir itu ternyata dilegalisir ditandatangani oleh wakil direktur, dan pihak persyaratan ya pengumpulan berkas itu nggak nerima kalau wakil direktur, dia harus direktur pasca atau rektor gitu. Jadi saya waktu itu cuma punya waktu sekitar 4 hari untuk ngambil legalisir, minta tolong teman dari sana dikirim kemari, ternyata berkasnya nggak sampai-sampai, padahal kita sudah ambil yang 1 hari. Nah, sampai saya jemput bola, saya datang ke tempat ekspedisi gitu, kata mereka belum sampai Kuala Namu, belum sampai bandara gitu. Kok bisa yang harusnya kemarin nyampe, hari ini belum sampai gitu. Ya ibu saya tuh sempat ikut di situ, sempat ya saya tahu ya namanya anak gitu, paham itu orang tua tuh udah marah gitu, sampai bilang gini, kalau sampai anak saya gagal, saya akan korankan kalian. Karena kita benar-benar dari awal tuh sudah berusaha dengan tantangan yang sudah luar biasa gitu, masa gagal gara-gara berkas yang seharusnya sampai kemarin gitu. Dan ternyata berkas itu sejam kemudian nyampe, yang tadi katanya baru sampai Kuala Namu jam 2 siang gitu. Jadi itu tantangan yang benar-benar luar biasa, setiap step itu punya cobaannya masing-masing, tapi ya alhamdulillah saya tetap bersyukur gitu. Karena memang moto hidup saya itu berani bermimpi, berarti harus berani kalah gitu, dan berani berusaha, berani berdoa banyak-banyak, dan berani menerima apapun hasil yang Allah kasih gitu. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin lulus CPNS juga seperti saya, saran dari saya adalah persiapkan dirimu sebaik mungkin. Meskipun kita nggak tahu ujian itu kapan, pokoknya persiapkan secara pengetahuan, persiapkan mental, juga jaga kesehatan, dan sering-sering cari informasi. Kita harus up to date, jangan sampai ketinggalan gitu. Karena ketika kita ketinggalan ya sudah, kita tergilas oleh waktu. Kita nggak bisa mundur lagi ke belakang gitu. Jadi untuk semua teman-teman semangat, semoga next bisa jadi CPNS berikutnya seperti saya.